Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Di sini saya Huli Kamalkan dari tim Eduvis ingin berbagi sedikit pengetahuan tentang membuat dashboard. Mungkin langsung saja kita mulai. Pertama-tama buka Chrome terlebih dahulu. Setelah itu kita search Looker Studio. Habis itu klik yang bagian Looker Studio Overview. Kemudian nanti tampilannya muncul seperti ini bagi yang sudah login. Kemarin ketika kita pengabdian masyarakat pertama, di hari pertama ketika di TK itu sudah membuat akun, artinya tampilannya akan seperti ini semuanya. Kemudian kita klik di bagian laporan kosong ini. Setelah diklik nanti muncul halaman seperti upload file dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan hubungan ke data. Nah, di sini kita pilih yang upload file. Di sini kita akan mengupload file yang kemarin kita sudah clearing data bersama. Nah, di sini bagi Bapak Ibu tinggal klik upload file, kemudian nanti akan muncul file manager. Nah, karena di sini saya sudah upload, jadi tinggal klik data Looker Studio-nya. Habis itu kalau semisal datanya sudah berhasil diupload, nanti di sini statusnya berubah menjadi diupload. Nah, ini menandakan filenya berhasil diupload. Terus kita klik tambahkan. Proses ini memang agak cukup lama karena dia memastikan datanya itu terbaca dengan baik. Nah, setelah berhasil nanti itu datanya berwarna hijau seperti ini dan ada muncul tabel langsung. Nah, buat ngetes kita akan merubah parameter atau variabelnya, kita ubah misalnya berat badan sama tinggi badan. Nah, terlihat di sini sudah berubah, itu tandanya datanya sudah terbaca dengan baik dan bisa terhubung di Looker Studio. Baik, langsung saja kita mulai untuk membuat dashboard visualisasi data. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, dalam membuat dashboard, seperti yang sudah disampaikan kemarin, itu hanya berisikan satu lembar saja. Nah, di satu lembar ini idealnya hanya berisikan 3-4 diagram. Entah itu diagram batang, lingkaran, dan lain sebagainya. Langsung saja kita mulai. Ini kita coba menjadi diagram batang. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Misalnya kita mau membuat perbandingan tinggi badan dengan berat badan. Nah, kita bisa isi di sini di datanya, kita isi berat badan di bagian dimensi, kemudian di bagian metriknya kita isi tinggi badan. Oke, sudah muncul seperti ini. Nah, di sini masih ribuan karena di sini kita menampilkan metriknya itu di sum atau dijumlahkan, sehingga kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi rata-rata atau yang Bapak Ibu inginkan. Nah, di sini saya mengganti menjadi rata-rata sehingga didapatkan rata-ratanya sebesar 111, 109, 106 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini 19, 18 itu berarti dimensinya atau berat badannya. Nah, seperti yang kita ketahui, angka yang dekat dengan 0 ini pasti dimulai dari angka yang terkecil terlebih dahulu. Nah, karena ini angkanya masih berantakan, kita akan urutkan terlebih dahulu menjadi menaik. Jadi dari kecil ke besar. Kita ubah di sini, diurutkan menaik. Nah, seperti ini. Ini berarti sudah berhasil terganti. Nah, apabila kita ingin mengetahui, ini kan kalau kita mau mengetahui tinggi badan spesifiknya berapa, harus diklik dulu. Nah, biar kita tahu, kita tinggal klik gaya, habis itu kita klik tampilkan label data. Nah, nanti akan muncul di atasnya itu tingginya berapa atau parameter metriknya itu berapa.
Metriknya tadi kan kita isi dengan tinggi badan, seperti itu. Selanjutnya kita misalkan mau bikin diagram batang lagi. Kita tinggal klik aja, kalau misal udah ada diagram batangnya kita klik salin. Habis itu kita klik dulu di kertas lain, di sisi lain. Kita klik kanan, habis itu kita klik tempel. Nah, sudah muncul seperti ini, kita bawa ke kanan. Habis itu kita misalnya mau bikin perbandingan lingkar kepala dengan berat badan. Kita tinggal ganti di bagian metriknya menjadi lingkar kepala. Metriknya lingkar kepala. Nah, di sini kita taruh. Nah, seperti ini. Di metriknya karena ini masih penjumlahan juga, kita ubah menjadi rata-rata juga. Biar angkanya itu tidak terlalu jauh. Nah, seperti ini. Nah, apabila sudah seperti ini, misalnya lagi kita mau membuat atau ingin mengetahui asal siswanya itu dari kecamatan apa saja. Nah, kita bisa menggunakan diagram batang lagi, tapi bisa yang miring seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat dimensinya itu berisi kecamatan, karena kita ingin mengetahui siswanya itu dari kecamatan mana saja. Kemudian di metriknya, karena ID-nya itu banyak, 1 sampai banyaknya siswa, nanti sehingga ketika dirata-ratakan itu akan munculnya jumlah nomornya. Jadi kita akan memakai parameter jenis kelamin saja. Nah, jenis kelaminnya kita taruh di bagian metrik dengan diisi jumlah. Nah, seperti ini sudah terlihat. Ini juga sama, bisa kita munculkan labelnya berisi berapa. Nah, di sini siswa yang kecamatan Balapulang itu ada sebanyak 35 jenis kelamin, artinya 35 orang. Kemudian di sini juga ada kecamatan Taman 1, kecamatan Cakung 1, dan kecamatan Jatinegara 1. Nah, jadi kita bisa mengetahui dari visualisasi diagram batang ini. Selanjutnya, misalnya lagi kita ingin membuat visualisasi untuk mengetahui perbandingan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, kita bisa menggunakan diagram batang atau diagram donat ini karena tidak penuh lingkarannya. Nah, meskipun diagram lingkaran ini kurang efektif, tapi karena dia hanya memiliki 2 perbandingan atau nilai dan skalanya masih kecil, jadi kita bisa menggunakan diagram lingkaran atau donat tersebut. Nah, di sini kita isi dimensionnya itu jenis kelamin. Nah, kemudian di metriknya kita isi ID. Yap. Kemudian ID-nya kita ganti menjadi jumlah. Nah, di sini sudah terlihat karena kita di datanya itu bikin perumpamaan seperti yang kemarin kita sampaikan, bahwasannya untuk data yang akan dimasukkan di looker itu harus berupa integer atau angka agar datanya itu bisa terbaca. Nah, di sini kita buat 0 itu untuk perempuan dan 1 itu untuk laki-laki. Nah, di sini sudah jelas banyaknya itu ada berapa. Di sini 48,6% ditambah 51,4% itu totalnya 100%. Jadi diagram ini bisa dikatakan benar. Nah, selanjutnya karena ini masih belum jelas, nanti kita akan memberi keterangan 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Nah, seperti ini. Apakah sudah bisa disebut dashboard visualisasi data? Sebenarnya sudah bisa, tapi alangkah lebih baiknya agar kita memberikan judul supaya yang membaca itu tidak kebingungan. Nah, pertama kita akan mengklik ini teks, kemudian kita buat di sebelah sini seperti pertemuan pertama. Kita tarik, habis itu lepas. Nah, di sini kita ketik misalnya dashboard visualisasi data TK Muslimat NU Sesepan. Nah,
Nah, sini kita Ctrl A, kemudian Ctrl B supaya tulisannya dicetak secara tebal. Terus kita ganti fontnya. Biasanya itu saya suka menggunakan font yang judulnya itu, nah, Droid Science ini biasanya dipakai di ukuran 48. Di sini. Kalau semisal ternyata kebesaran, kita bisa kecilin lagi jadi 40. Nah, terus kita rapihin garisnya, terus kita ratakan tengah. Nah, habis itu kita bikin kotaknya biar dia kayak ada stabilnya gitu. Klik lagi, ini yang bagian bentuk. Mungkin di Bapak Ibu nanti tidak akan terlihat, jadi ininya bisa diklik dulu, dimunculkan di sebelah sini. Kita klik bentuk. Habis itu kalau udah ini yang terisi seperti ada tanda birunya, itu tandanya udah diklik. Nah, langsung kita tarik lagi seperti membuat teks di sini. Ditekan 1 kali, habis itu ditarik sampai tulisan dashboard visualisasi data TK Muslimat dan Sesepannya terpenuhi. Nah, seperti ini. Habis itu kita warnainnya yang senada aja, warna biru. Nah, terus habis itu teksnya biar kelihatan kita klik kanan, susunannya kita bikin pindahkan ke belakang. Terus habis itu tulisannya karena hitam sepertinya agak samar, jadi kita buat menjadi warna putih. Nah, seperti ini. Oke, sebenarnya ini udah bisa dibilang dashboard visualisasi data, tapi biar makin rapi, jadi kita buat judul per visualisasi datanya. Sama seperti tadi, kita klik teks. Habis itu kita tarik di sini. Nah, habis itu kita tulis misalnya di sini tinggi badan versus berat badan. Nah, di sini Ctrl A, Ctrl B, kemudian rata tengah. Nah, di sini kita ubah fontnya juga, fontnya mau yang ini monserat, terus ukurannya disesuaikan bebas 24 cukup. Kemudian kita bikin bentukannya. Bentukannya kita tinggal sesuaiin aja. Klik bentuk. Terus kita tarik lagi kayak tadi pas bikin judul. Nah, seperti ini. Terus kita warnain. Warna belakangnya misalnya hitam. Terus itu klik kanan, susunannya dipindah ke belakang. Nah, karena tadi tulisannya hitam, jadi dia nggak kelihatan. Kita tinggal klik tulisannya. Habis itu kita bikin warnanya jadi putih. Nah, seperti ini. Kita tarik ke sini. Nah, jadi seperti ini. Terus biar nggak kelihatan kaku, kita mau bikin kotaknya ini agak lonjong sedikit, berbentuk seperti lingkaran. Kita bikin klik yang gambar kotaknya itu, terus kita klik yang ini, radius batas, kita ubah menjadi 15. Nah, seperti ini. Habis itu kita tinggal tulisan yang tadinya di sini. Nah, seperti ini kurang lebih. Nah, kita tinggal bikin tiganya lagi. Terus buat warnanya, karena ini polos, mungkin pengen diwarnain biar langkah lebih cepatnya, bisa kita tinggal dengan klik tema dan tata letak, terus kita pilih, karena di sini sudah disediakan di Looker Studio, ada banyak pilihannya. Saya mau pakai yang warna biru ini. Nah, terus nanti ini akan menyesuaikan dengan sendirinya. Ini bisa kita rapihkan
biar sisi kanan dan kirinya sama. Seperti ini. Sebenarnya yang bikin lama itu ketika kita merapihkan sisi kanan dan kirinya itu agar sama. Ini bikin cukup memakan waktu. Kita tinggal ikutin garis-garisnya aja sebenarnya buat bikin sama. Nah, tinggal ditarik. Kalau misalkan kurang panjang atau kurang pendek, tinggal ditarik aja. Oke, nah di sini yang tinggi badan udah sesuai. Mungkin kurang tengah sedikit, kita akan geser dulu. Nah, kalau udah pas, ini tinggal ditarik ke kanan garisnya, terus tulisannya di tengah sini. Nah, biar bikinnya itu cepet, langsung aja di copy bagian ininya, ditarik garis dari kiri sampai yang hitam dan tinggi badan versus berat badannya itu ke bawah. Nah, kalau udah kayak gini, klik kanan, habis itu klik salin. Nah, besok kita tempel di sini. Misalnya mau ngasih judul di sini dulu, di lingkar kepala. Nah, kita tinggal klik kanan, habis itu klik tempel. Nah, di sini akan muncul. Kita tinggal ngubah aja di sini. Kita tinggal ubah garisnya sama ubah judulnya aja. Itu bikin mempersingkat pekerjaan. Nah, seperti ini. Begitupun yang dua ini, kita tinggal copy, klik kanan, tempel. Kemudian kita pindahkan ini di bagian sini. Tujuannya kita mengcopy atau membuat salinan, kemudian menampilkannya itu agar semuanya itu bisa sama. Kalau kita bikin satu-satu lagi, kadang ada yang nggak sama lebarnya, panjangnya, tulisannya, atau lain sebagainya. Jadi itu juga merupakan bentuk salah satu cara untuk mensiasati hal tersebut. Jadi biar semuanya seragam, tinggal disalin kemudian ditempel. Begitu. Kemudian ini kita lakukan terus sampai semuanya itu rapi. Kalau dirasa ini kebesaran atau kekecilan, bisa langsung dikecilin aja kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita juga bisa menambahkan di bagian ini, karena tadi 01, misalnya ada orang lain yang membaca atau yang mau mempresentasikan dashboard visualisasi ininya tidak bisa atau berhalangan hadir. Jadi agar mempermudah, kita tambahkan teks, kemudian buat di sini keterangan titik 2 0 itu untuk perempuan dan 1 itu untuk laki-laki. Nah, kita samakan fontnya, karena kalau buat visualisasi data itu diusahakan fontnya tidak beda-beda agar tidak terlalu berwarna. Nah, habis itu kita bold dan ukurannya cukup
Nah, kita sesuaikan lagi di sini. Nah, biar terlihat makin rapi, kita bisa membuat bingkai di antara visualisasi datanya ini dengan klik gaya. Kemudian kita klik di bagian paling bawah, itu ada ini warna batas. Kita pilih karena di sini saya pakai warna hitam, biru, dan juga hijau toska, jadi saya akan menggunakan warna hijau toska. Nah, seperti ini. Kita bisa mengatur ketebalannya juga menjadi misalnya 4, biar dia agak lebih kelihatan. Nah, seperti ini. Jadi dia ada garisnya gitu. Nah, di sini juga lakukan hal yang sama. Pertama itu klik diagramnya dulu, kemudian klik gaya. Habis itu kita klik di bagian bawah yang latar belakang dan batas, klik batasnya itu berwarna hijau toska, kemudian ukurannya itu sebesar 4. Nah, lakukan pada 2 diagram lainnya juga. Klik gaya paling bawah, warna batas hijau toska, tabel batas 4. Ini juga gaya, scroll ke bawah, kemudian radius batasnya 4, warnanya hijau toska. Salah, bukan di sini. Sini tetap putih di bagian sini. 4. Dan di sini kita warnai hijau toska. Seperti ini. Mungkin apabila menurut Bapak Ibu ini masih belum rapi, bisa tinggal disesuaikan saja. Nah, seperti ini. Ini juga kurang ke kiri. Nah, apabila sudah seperti ini merupakan dashboard yang lengkap. Nah, dashboard yang lengkap itu berisikan judul, terus keterangan per diagramnya itu untuk apa, dan berisi tentunya visualisasi atau diagramnya. Nah, yang paling terpenting dalam membuat dashboard visualisasi data itu, kita harus menjawab pertanyaan atau mengetahui terlebih dahulu tujuannya itu buat dashboard ini untuk apa gitu. Nah, seperti yang ini, kita ingin mengetahui ada nggak sih perbandingan antara tinggi badan dan berat badan. Nah, apakah itu ada pengaruhnya atau ada hubungannya, seperti itu. Kemudian di sini juga kita ingin mengetahui perbandingan siswa jumlah perempuan dan laki-lakinya. Nah, di sini kita tinggal ubah aja. Di sini kita ubah menjadi lingkar kepala dan versus badan. Terus di sini kita ganti menjadi asal kecamatan siswa PAUD. Terus yang ini perbandingan jenis kelamin. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan huruf yang besarnya biar rapi. Tinggi badan versus berat badan. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Ketika sudah selesai, bisa kita lihat terlebih dahulu. Klik lihat, kemudian nah, ini berarti sudah satu
halaman atau 1 kertas full, berarti sudah pas. Alangkah baiknya dalam membuat dashboard itu seperti yang disampaikan oleh Rizal sebelumnya, tidak melebihi dari 1 halaman ini. Nah, kemudian ketika sudah selesai bisa langsung kita simpan berbentuk PDF filenya. Kita tinggal klik file, kemudian download sebagai PDF. Seperti itu. Lagi download PDF-nya. Nah, ketika di sini sudah muncul, bisa diklik. Jawabannya benar. 1, 2, 3, 4. Tara, ini dia hasil visualisasi atau dashboard visualisasi data TK Muslimat NU Sesepan yang saya buat. Mungkin itu saja cara membuat dashboard visualisasi data dari saya. Saya juga memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan dalam penjelasan tadi. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.